Pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas awal 2022, kita telah bersama dengan Ibrahim Al-Suwaibi, Direktur TRFX Garuda Berjangka. Pak Ibrahim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Pak, bagaimana Anda melihat potensi penguatan emas dengan pengaruh Januari Effect, Pak? Ya, sebenarnya memang dari awal pada saat penutupan pasar di tanggal 30 ya, 31 itu di 1818. Itu angka yang positif buat harga emas dunia di tahun 2022 terutama di bulan Januari. Tetapi kenyataannya terjadi koreksi ya turun ke 1765. Ini mengindikasikan bahwa pasar masih sedikit yang masuk untuk melakukan pembelian ya transaksi di pasar internasional. Karena apa? Kita lihat bahwa informasi tentang kenaikan suku bunga di bulan Mei ini begitu kencang ya, sehingga apa? Sehingga yield obligasi pemerintah Amerika Serikat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun Omikron ya di Eropa, di Amerika relatif lebih besar, ya lebih banyak, tetapi rupanya pasar masih condong terhadap kenaikan suku bunga, sehingga apa? Sehingga indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ini kemungkinan besar hanya bersifat sementara. Ke depan mungkin memasuki di bulan Februari Maret, indeks dolar akan kembali lagi mengalami pelemahan. Nah, ini kesempatan ya bagi pasar untuk mengoleksi logam mulia. Karena gini, kita tahu bahwa di bulan Januari ini adalah akan terjadi koreksi ya terhadap harga emas dunia. Ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi pelaku pasar untuk melakukan pembelian. Karena apa? Di pertengahan kuartal pertama, terutama adalah di bulan Februari Maret, ada kemungkinan besar harga emas dunia akan kembali melonjak. Karena apa? Adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini terus terjadi, sehingga apa? Sehingga para spekulan akan beralih ke geopolitik, yaitu di perbatasan antara Crimea dengan Ukraina. Ini Mbak Patricia, yang kemungkinan besar akan membawa harga emas ini melambung tinggi di kuartal pertama, terutama adalah di bulan kedua dan bulan ketiga. Artinya untuk paling tidak pada pekan ini, Pak, bagaimana kemudian investor, rekomendasi Anda untuk menentukan sikap, apakah kemudian bisa diakumulasi beli pada minggu ini paling tidak, atau mungkin harus melihat lagi bagaimana perkembangan dari global? Ya, harus melihat perkembangan di bulan Januari ini, karena kita tahu bahwa spekulasi tentang kenaikan suku bunga di bulan Januari ini masih cukup kencang. Ya, walaupun Omikron ya menyebar di Eropa dan Amerika. Nah, apalagi saat ini belum ada testimoni-testimoni dari Presiden Bank Sentral ya negara bagian di Amerika. Artinya apa? Bahwa sampai di Januari, sampai di bulan Mei, kemungkinan besar akan ada informasi-informasi tentang masalah kenaikan suku bunga. Bisa dilihat dari apa? Dari pengangguran yang berkurang, kemudian tenaga kerja yang mengalami peningkatan, inflasi yang tinggi, ini akan dijadikan sebagai momok pembicaraan-pembicaraan. Tetapi lagi-lagi bahwa kemungkinan besar indeks dolar ini akan menuju ke level 97, setelah itu indeks dolar akan kembali lagi melemah. Nah, ini adalah kesempatan bagi pelaku pasar bisa terjadi di bulan kedua, yaitu di bulan Februari, itu di mana harga kemungkinan besar sudah kembali lagi mengalami kenaikan. Karena target emas dunia sendiri di tahun 2022 itu kemungkinan besar resisten itu di 1923. Kalau seandainya di 1923 ini tercapai, kemungkinan besar akan menuju ke level 2000. Ini prediksi saya yang diberikan di awal-awal di akhir-akhir tahun 2021. Itu Mbak Patricia. Oke, berarti harus wait and see dulu. Pak, kalau misalnya soal emas begitu atau logam mungkin yang masih Anda katakan harus wait and see terlebih dahulu, bagaimana dengan prospek CPO di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021? Kapan kemudian momentum terbaik untuk akumulasi beli? Ya, jadi kalau CPO memang kalau tahun 2021 tuh harga sudah cukup tinggi. Kemungkinan di tahun 2022 tidak akan seheboh di tahun 2021. Kalau seandainya tahun 2022 harga CPO kembali ke 5.000 pun juga kemungkinan hanya bersifat sementara. Ada harapan bahwa minyak CPO ini kemungkinan besar akan melandai.
mungkin rata-ratanya di 4.500 ya sampai 4.700-an, anggaplah di 4.700 sedikit Malaysia. Kenapa saya katakan itu? Karena apa? Karena semakin membaiknya perekonomian, ya stabil perekonomian, kemungkinan besar harga pun juga akan lebih stabil. Karena pada saat pertumbuhan ekonomi kembali membaik, kemudian harga minyak CPO melambung tinggi, ini kemungkinan besar akan terjadi ini tanda kutip ya, biasanya di mana negara, di mana pertumbuhan ekonomi kembali membaik, apalagi WHO sudah mengatakan bahwa COVID-19 kemungkinan besar 2022 ini adalah yang terakhir. Artinya apa? Bahwa di tahun 2022 kemungkinan harga-harga pun juga akan stabil. Kemudian tentang masalah krisis energi, di tahun 2022 kemungkinan besar juga sudah akan sedikit tertangani. Karena apa? Negara-negara seperti Tiongkok, India, ya kemudian Eropa, Amerika, negara-negara tersebut sudah mempersiapkan diri untuk melakukan eksplorasi terhadap komoditasnya, sehingga harga akan kembali lagi stabil. Itu Pak Patricia. Kalau untuk kopi dan kakao kira-kira akan bagaimana Pak? Ya, untuk kopi dan kakao sendiri memang di tahun 2021 ini ekspor mengalami penurunan, terutama di bulan Desember, yaitu 6,5%. Ya, kemudian di tahun 2021 kemungkinan besar penurunan ekspor itu 2,7. Ya, karena memang pandemi COVID-19 ini yang membuat langkah ekspor ini mengalami satu hambatan. Nah, di sisi lain pun juga Vietnam adalah salah satu negara penghasil komoditas kopi. Ini pun juga memasuki musim hujan, ya La Nina, sehingga apa? Sehingga kadar untuk kopi pun juga semakin besar, dan panen raya pun juga akan terganggu. Ini yang sebenarnya nanti akan mengangkat harga kopi ke depannya. Tetapi kalau kita lihat untuk saat ini di awal-awal tahun, ya kita lihat bahwa kopi ini masih terus melandai, ada kemungkinan besar nanti bersamaan ya di kuartal pertama di bulan Februari, ya kemudian Maret ini akan kelihatan lonjakan-lonjakannya. Gini Mbak Patricia, karena gini posisi bahwa pasar ini di awal-awal tahun ini pasar ini masih wait and see. Jadi masih liburan. Artinya apa? Masih ada jenjang waktu 2 minggu untuk para spekulan itu kembali masuk ke pasar, sehingga apa? Sehingga pergerakan harga di pasar internasional itu begitu besar. Disitulah akan ketahuan bagaimana arah laju penguatan atau penurunan dari harga komoditas kopi tersebut. Bagaimana dengan risiko investasi komoditas di tahun 2022 ini Pak, dengan pengaruh adanya sentimen seperti pengaruh ekonomi Amerika misalnya? Ya, kalau untuk risiko ya berkomoditas, semua transaksi, semua investasi pasti ada risiko. Ya, tidak ada hal yang tidak ada risiko. Tetapi kalau kita lihat bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi ya di tahun 2022 kemungkinan lebih baik dibandingkan tahun 2021. Kenapa? Karena ada isu kasus Omikron yang sudah menyebar saat ini itu tidak seganas dengan COVID-19 varian Delta. Ya, di mana bahwa Omikron yang mendapatkan COVID-19 terkena Omikron ini tidak terlalu ditakutkan, tidak perlu masuk rumah sakit, perlu hanya isolasi mandiri di rumah. Nah, ini indikasi ini kelihatan dari pemerintah anggaran APBN yang untuk kesehatan itu juga diturunkan. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan kembali membaik, sehingga resiko untuk melakukan investasi di komoditas itu risikonya lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kondisi ekonomi yang kembali lagi pulih, ya kemudian kemungkinan besar di tahun 2022 ini adalah tonggak dari pertumbuhan ekonomi yang akan terus melaju. Di tahun 2023 kemungkinan besar ini sudah akan stabil. Itu Mbak Patricia. Baik, artinya secara keseluruhan 2022 nampaknya akan lebih baik dari tahun 2021 untuk komoditas kita. Kita harapkan demikian. Terima kasih Pak Ibrahim sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat Pak.